Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin la sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah sholat subuh Masjid Al-Madinah yang Allah dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan bernikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Yang terpenting pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini, yang nanti kita insya-Allah akan lanjutkan dengan kajian subuh yang akan diisi oleh guru kita Bapak Ustaz Al-Ahmed. Alhamdulillah dia sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dan apa yang kita akan lakukan merupakan amal soleh yang kelak akan memberatkan iman kebaikan di Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan juga para pengikutnya, dan mudah-mudahan kelak kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik bapak-bapak yang kami silakan yang dimuliakan Allah, untuk pada hari ini Bapak Ustaz dan pada memberikan tausiah nanti sampai pada waktu subuh, dan seperti biasa di akhir sesi ada tanya jawab. Mungkin bapak-bapak ada yang bertanya atau yang menambahkan, dipersilakan di sesi tanya jawab nanti. Baik, untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu pada guru kita Bapak Ustaz dan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul min lisani yafqahu qawli wa zidni ilma wa rizqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa anta astaghfiruka. Bapak jemaah Masjid Al-Madinah yang Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini setelah menaikkan ibadah salat subuh berjamaah, Allah masih memperkenankan kita untuk bersama-sama bertadabbur ilmi, mempelajari kitabullah Al Karim. Insyaallah akan kita bahas dalam kitab Ibnu Katsir yang saya rangkum. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan masih di surat Al-Haqqah, dan insyaallah kita sudahi di pertemuan yang keempat ini di surat Al-Haqqah pada masalah ayat 34 atau 35 sampai ayat terakhir. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
serta ahli keluarga, para sahabat dan para pengikutnya ila yaumil akhir nanti. Semoga kita adalah orang-orang yang Allah pilih untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan subhanallah, kita sudah memasuki hari ke berapa? 7 ya. Hari ke-7 di bulan Zulhijjah. Ya, insyaallah di 9 hari di bulan Zulhijjah itu hari-hari yang sangat istimewa karena ibadahnya itu melebihi lebih baik dari berjihad di jalan Allah. Jadi ibadah kita di bulan Zulhijjah di 9 hari pertama dan nanti di ujung dari bulan Zulhijjah yaitu di tanggal 10 kita bisa bertadhiyah, berkurban yang bagi yang mampu ya. Dan insyaallah juga ada puasa yang sangat utama yaitu puasa Arafah yang walaupun kita ditambahkan dengan puasa Tarwiyah. Dan di hari Arafah, orang-orang yang haji melaksanakan wukuf di Arafah dan orang-orang yang tidak berhaji melaksanakan puasa. Dan subhanallah, ibadah di awal bulan Zulhijjah ini Allah lebih utama dibandingkan berjihad di jalan Allah. Sampai-sampai sahabat itu bertanya-tanya, betul? Iya betul. Adakah amalan yang bisa mengalahkan orang yang beribadah di awal bulan Zulhijjah? Nah, ternyata amalan yang bisa mengalahkan amalan itu adalah ketika dia berjihad di jalan Allah, kemudian dia syahid dan hartanya juga habis. Artinya dia meninggal, harta yang dia bawa juga bisa dibawa pulang. Itu yang bisa mengalahkannya. Mengalahkan orang-orang yang beribadah di awal bulan Zulhijjah. Semoga kita masih diberikan oleh Allah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan beribadah di awal bulan Zulhijjah. Insyaallah kita akan bahas yaitu mulai di ayat yang ayat 25 ya, 25 sampai ayat 50 atau 38 sampai ayat 52. Ini ada 3 bagian. Yang pertama dari ayat 25 sampai 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Pembahasan kita di terakhir pertemuan adalah terkait dengan fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Mereka mengatakan fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Lihat, bacalah kitabku. Karena apa? Mereka mendapatkan kitabnya dari arah kanan ya. Karena mereka senang, mereka mendapatkan kitab di sebelah kanan. Karena mereka inni zonantu anni mulaqin hisabiyah. Orang-orang ini mudah mengira nanti ada mulaqin hisabiyah, pertemuan yang untuk menghisab amalnya. Ini adalah orang-orang beriman. Orang-orang beriman mereka paham nanti ada hari penghisaban. Makanya mereka mempersiapkan hari penghisaban itu dengan amal-amal kebaikan. Sehingga ketika mereka mendapatkan kitabnya dari biyamini ya, mereka mendapatkan kitabnya dari arah kanan ya, mereka fayaquluha umra'u kitabiyah. Dia mengatakan umra'u kitabiyah, lihat ini kitabku, bacalah subhanallah ya. Menunjukkan kepada
halayak orang ramai ya. Telah dihisab di hadapan Allah. Ya. Dihisab di hadapan Allah hanya dirinya dan Allah yang ada ya. Tidak disaksikan di tengah masyarakat, di tengah kaum manusia. Mereka orang itu dihisab. Nah, ini kebalikannya dari yang tadi. Fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabi ya laitana kanatil qadiyah. Ya. Ini mereka mendapatkan kitab dari sebelah kiri. Ini ayatnya kayaknya kurang, ada yang kurang. Saya potong ya. Sebentar. Fa'amma man utiya kitabahu biyamin, ya. Kalau yang tadi bishimal, kitabahu biyamin. Kalau ini bishimali. Fa'amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Saya potong ayatnya. Ada yang janggal. Ya. Adapun orang yang diberi catatan amalnya di tangan kirinya berkata fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Sampai apa? Walam adri masya laitaha kanatil qadiyah. Ya. Ketika mereka mendapatkan catatan mereka merasa hisab, karena mereka paham nanti hisabnya, ya. Paham nanti kesudahannya. Sampai-sampai mengatakan, wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Ini di ayat 27. Ya laitaha kanatil qadiyah. Karena mendingan kayak dulu lagi gitu kan. Mati lagi kan mereka ketika pada masa mereka dihidupkan. Kemudian ketika dihidupkan mereka pada masa menunggu penghisapan. Nah, ketika penghisapan itulah mereka ya laitaha kanatil qadiyah. Mendingan saya kayak dulu lagi mati. Ya. Makanya ya. Qatadah mengatakan bahwa orang kafir saat itu menginginkan kematian, padahal ketika di dunia tiada sesuatu pun yang lebih dibencinya selain kematian. Ya. Kematian yang tidak kehidupan lagi sesudahnya. Ya, ini orang kafir unik. Ketika di dunia mereka benci dengan kematian, gak mau mati. Dan orang kafir pengen hidup terus. Bagaimana mereka berkhayal hidup 1000 tahun, 100 tahun. Mereka tidak mau mati, menikmati kesenangan dunia. Tetapi ketika di hari penghisapan mereka pengen mati. Sesuatu yang di dunia dibenci, tetapi ketika di hari penghisapan mereka memintanya, menyukainya, mendingan mati aja. Karena mereka tahu juga nanti mereka akan dihisab, mereka akan mendapatkan mendapatkan buku amal keburukannya, amal catatan hidupnya dengan dari sebelah kiri, ya, dari sebelah kiri yang istilahnya alamat keburukan, alamat neraka pasti. Ya. Ketika di alam kubur mereka mendapatkan siksa kubur, kemudian ketika mereka dibangkitkan, mereka mendingan mati aja. Kayak nggak mau dihisab, ya. Nggak mau dimasukkan ke dalam neraka. Mereka hanya mengingat kematian lagi. Jadi mereka mengharapkan kematian seperti halnya udah nggak ada. Nah, karena neraka itu lebih kejam daripada alam kubur. Dan neraka itu abadan selamanya. Nah, ini bagi orang-orang kafir. Nah, bagi orang kafir. Nah, berbeda ketika dengan orang-orang kaum muslimin yang mendapatkan kitabnya dari sebelah kanan. Mala'ani ma'aliya halaka'ani sultani. Mereka mempunyai harta yang banyak, tidak ada manfaatnya. Yang punya kekuasaan tidak ada. Di hadapan Allah kekuasaan, ya, Maliki yaumiddin, ya, yang menjadi raja di hari pembalasan. Gak ada yang raja yang dulunya menjadi pejabat,
menjadi diktator sekalipun, Fir'aun sekalipun. Makanya di awal itu kan, di surat Al-Haqq awal itu membahas kait dengan orang-orang terdahulu. Orang Quraisy dikasih gambaran Fir'aun, kaum Ad, kaum Samud, Nuh. Yang peristiwa-peristiwa mereka itu peristiwa yang sangat besar, diperlihatkan, diceritakan kepada orang Quraisy, yang nanti juga ada hari kiamat. Dan di hari kiamat Allah ceritakan secara detail. Orang yang muslim, orang yang beriman kepada Allah akan mendapatkan kitabnya dari sebelah kanan, ya, di shimali. Kemudian orang-orang kafir mendapatkan biyamihi dari sebelah kirinya. Dan mereka orang-orang kafir mendingan mati aja deh. Padahal dulu mereka benci. Padahal mereka di dunia kaya, ternyata hartanya tidak mempunyai faedah sedikit pun di hadapan Allah. Tidak bisa membeli hukuman Allah. Harta yang mereka tumpuk selama di dunia banyak-banyak, atau ketika meninggalkan ditinggal semuanya. Apakah harta itu yang kita bawa? Kekuasaannya di dunia ini yang mereka jabat mungkin selama hidupnya, dia menjadi seorang raja, tapi itu sia-sia, tidak ada manfaatnya. Ini penyesal ma'ani mali. Ternyata hartaku yang dulu dicari di dunia, ditumpuk-tumpuk, itu tidak ada manfaat sedikit. Halakani sultannya, kekuasaannya halakan, ya, hina, nggak ada apa namanya, nggak ada fungsinya, ya, tidak berlaku, nggak bisa untuk menebus azab dari Allah. Ya. Orang yang dulu dia hartanya dia jaga baik-baik, itu tidak ada. Segala yang ditanggung sama dirinya, ya, tidak bisa menolongnya. Maksudnya itu. Bahkan segala sesuatu yang ditanggung oleh dirinya, tiada yang menolongnya dan tidak ada orang yang melindunginya. Padahal ketika dia menjadi pejabat, dia berkuasa, banyak orang yang dilindungi. Ente tenang aja, ada saya. Proyek beres. Nah, kuasa, kasus lancar, tenang aja. Dia berkuasa. Ya. Tapi mereka-mereka yang ditolong, yang dilindungi, yang di-backing, itu tidak bisa menolong dirinya ketika di hadapan Allah. Hartanya yang dia jaga jangan sampai bocor, diberangkas mungkin, atau dibakar sekalipun. Ya dilindungi, jaga, tidak ada modal yang tahu. Harta itu ditemu-temu mungkin berapa triliun, tidak tahu Allah, atau disimpan di bank di luar negeri, tidak ada yang tahu. Dan hal itu tidak ada fungsinya sekalipun di hadapan Allah. Apalagi ketika kita mempunyai harta, mempunyai kekuasaan. Bagaimana caranya harta itu bisa menolong kita? Bagaimana kekuasaan itu bisa menolong kita di hadapan Allah? Ya tentunya menggunakan harta itu menjadi kebaikan buat kita. Sekecil apapun, tidak harus kaya baru bisa berbuat baik. Kebaikan itu dari hal yang kecil. Ya. Kita punya 2 sepiring, bagi 2, sebelah gak dapat sampahnya, dibagi 2. Ya, kita punya harta dikit, dibagi tetangganya, dibagi saudara sedikit, apalagi banyak. Gitu. Ada saudara kita gak punya kendaraan, kita punya kendaraan berapa, kasih, pinjam, kalau nggak dikasih dipinjemin. Kebaikan, kalau perlu dibelikan yang baru. Itu bagaimana harta kita menjadi penolong kita di hadapan Allah. Dan kekuasaan kita ketika kita menjabat, menjadi ketua RT, jadi ketua RW, ya, jadi lurah, jadi pejabat sampai tinggi, itu menjadi penolong buat kita di hadapan Allah. Kebaikan, makanya subhanallah, penguasa itu, ya penguasa dari RT sampai presiden, itu sebenarnya peluang kebaikan itu banyak sekali. Dari tanda tangannya, ya, dari tanda tangannya itu mungkin banyak kebaikan yang dia bisa lakukan. Ya, dari tanda tangannya, semua uang nggak boleh dibocor, ya, ada yang korupsi lagi, semua harus dimanfaatkan kebaikannya untuk masyarakat, untuk rakyat, kebaikan itu. Ya. Nah, jangan sampai nanti kayak orang-orang kafir ini ketika di hadapan Allah, setelah hari pengisapan dia menyesali, apa dengan mati aja dah. Padahal sesuatu itu yang dia benci, kematian itu. Akhirnya apa?
khudhuhu faqullu thumma al-jahim sallu. Peganglah dia lalu belenggukan tangannya ke lehernya. Tangannya ke lehernya, kemudian dimasukkan dia ke dalam api neraka yang menyala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Zabaniyah. Zabaniyah itu malaikat juru siksa untuk memegangnya dengan kasar dari tempat perhimpunan. Diambil dari perkuburan mereka, lalu lehernya dibelenggu, kemudian diseret ke neraka jahanam, lalu dimasukkan ke dalamnya dan api neraka jahanam menelannya. Ini nanti ada terkait dengan bagaimana cara belenggunya. Ada yang belenggu itu rantai, dan di sana rantai-rantai besi. Yang pertama adalah kepalanya dimasukkan ke lubang-lubang rantai itu diseret. Ada yang mengatakan diikat oleh rantai. Ada yang mengatakan rantainya dimasukkan ke mulut, tembus ke belakang ke tubuhnya. Ini banyak macamnya. Yang jelas adalah orang-orang yang tadi, orang kafir tadi dibelenggu, dibawa ke dalam api neraka, dimasukkan. Summa fi silsilati dar'uha 70 dira'an fasluquh. Nah, ini belitlah. Kemudian belitlah ia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Allah 70 hasta yang dunia atau akhirat. Abul Ahbar mengatakan bahwa setiap mata rantai darinya sama dengan semua besi yang ada di dunia. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Jurayj bahwa hasta itu berasal dari hasta malaikat. Umurannya nggak tahu berapa banyak. Ibnu Jurayj mengatakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan sehubungan dalam makna firman-Nya, kemudian belitlah dia. Yakni rantai itu dimasukkan dari liang duburnya, kemudian dikeluarkan dari mulutnya. Kemudian mereka disantet dalam rantai. Ini siksaan orang-orang kafir. Ya, sebagaimana belalang dimasukkan ke dalam tusuk sate saat hendak ini kepotong, saat dibakar. Ya. Sisaan orang-orang yang mendapatkan kitab dari sebelah kirinya. Kenapa? Innahu kana la yu'minu billahi al-'azim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Sebabnya kenapa? Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar, dan dia juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Dua hal ini penyebab seseorang itu dimasukkan dalam neraka. Pertama terkait dengan keimanan, yang kedua terkait dengan amal soleh. Ini mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Ini kaitannya dengan ketika ayat ini turun. Ini kan kaitannya dengan orang-orang Quraisy. Pertama, orang-orang Quraisy tidak beriman dengan Allah yang Maha Besar sebagai ilahnya, sebagai sesembahannya. Dan mereka para bangsawan itu pelit. Dan kenapa kita bahas di surat apa itu? Pelit yang mereka di surat Qaf yang ada ayat surat Al-Qur'an kemarin. Dan di mana orang yang pelit untuk memberikan makan orang miskin, menganjurkan aja enggak, apalagi memberi makan orang miskin. Mendorong orang untuk memberi makan itu aja tidak, apalagi memberi dirinya, memberi orang miskin, makan orang miskin. Ya. Dua hal ini. Kenapa? Yang pertama terkait dengan keimanan kepada Allah. Kayak suatu amalan yang diterima oleh seseorang adalah pertama kaitannya dengan keimanan, keikhlasan. Lillahi ta'ala. Bahwa amal yang kita lakukan adalah karena lillahi ta'ala, keimanan kita kepada Allah, bukan karena ingin mendapatkan balasan yang lebih banyak dari orang yang kita berikan. Kita memberikan sesuatu kepada orang itu karena lillahi ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik, menolong saudara kita yang kekurangan, membantu saudara kita, tetangga kita, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ini baru makan. Karena ini suatu hal yang sangat pokok. Jadi beda kalau zaman sekarang. Sekarang punya tabungan, bisa disimpan, kerja sehari, ya bisa membuat makan 2 hari 3 hari. Kalau zamannya Rasulullah, banyak orang-orang mereka hari itu dapat, hari itu habis. Jenis pekerjaannya tidak banyak.
kalau nggak berdagang, bertani, apalagi jadi kuli, jadi pengembala, hari itu diupah, hari itu dimakan, habis bisa habis. Banyak orang-orang yang kelaparan. Makanya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan memberi makan kepada orang-orang miskin. Ya, surat Al-Maun, surat banyak. Ya. Nah, di sini orang-orang Quraisy, orang kafir, ya, mereka mendapatkan azab dari Allah karena mereka tidak beriman kepada Allah sebagai ilahnya. Hanya sekedar sebagai rohnya saja, ilahnya enggak disebut. Kemudian mereka pelit untuk memberi makan orang-orang miskin. Itulah. Pertama adalah terkait dengan keikhlasan, keimanan. Yang kedua, ya ini mendorong orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Maksudnya adalah kita beramal soleh, berbuat kebaikan, dan kebaikan itu tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri. Kebaikan juga harus dirasakan kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita baik, kemudian seorang sekitar kita itu tidak mendapatkan kebaikan dari kita, Allah, ya. Orang-orang di sekitar kita harus mendapatkan kebaikan dari kita. Setidaknya seperti seorang muslim adalah ketika dia tetangganya atau muslim lain itu terhindar dari kejahatan tangan dan mulutnya, minimal itu. Ya, kalau nggak bikin kebaikan, ya dia terhindar dari kejahatan dirinya. Orang lain terhindar dari kejahatan dirinya, dari kejahatan tangan dan lisannya. Jadi di sebuah hadis lain. Jadi orang lain itu tidak menjadi bahan pembicaraan kita, tidak dijahili secara fisik seperti itu, maupun verbal secara lisan. Jadi kemudian bagaimana ayat selanjutnya? Nah, ini maksudnya tidak menunaikan hak Allah yang menjadi kewajibannya, yaitu amal-amal ketaatan dan menyembahnya menjadi ilah, ya, memberikan manfaat. Ya, hak hartanya itu tidak ditunaikan. Makanya kita ada kewajiban zakat, terutama zakat. Kalau zakat fitrah sepertinya mudah ya. Kalau zakat fitrah itu sepertinya mudah karena mungkin hanya sekedar 3,5 liter. Tapi kalau zakat kita itu harus hitung dulu berapa harta kita semuanya yang kita berikan untuk dizakati, karena nilainya bisa besar. Ya, itu hitungannya dari hisab, pada awalnya dari hisabnya. Kemudian ayat yang selanjutnya, "Walaysa lahul yawma hauna hamim wa la ta'amun illa min ghisrin la ya'kuluhu illa khatimun." Maka pada hari ini tiada seorang teman pun baginya di sini, dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Ya. Pada hari ini tiada seorang pun yang dapat menyelamatkan dari azab Allah. Hamim artinya teman dekat. Alaysa lahul yawma hauna hamim, teman dekat. Tiada teman dekat, tiada pemberi syafaat yang didengarkan, tiada makanan baginya di sini kecuali ghislin. Apa itu ghislin? Menurut Qatadah, ghislin adalah makanan yang paling buruk bagi penduduk neraka. Ar-Rabi dan Ad-Dahab mengatakan bahwa ghislin adalah nama sebuah pohon di dalam neraka Jahannam. Ghislin itu adalah cairan yang keluar dari tubuh. Cairan keluar dari tubuh kan suatu yang kotor. Kalau kita kan kayak keringat, urin itu masih mungkin. Ini darah dan anak. Ada 3 sifat ghislin. Yang pertama adalah dia harum, panas, panas, ya, sangat panas. Itu bahkan sangat panas. Yang kedua dia baunya masya Allah, udah panas bau. Yang ketiga buruk, udah gak enak banget. Ya. Bau, panas, buruk, gak enak. Yang gak ada enaknya ya orang mana? Ya, ghislin itu cairan yang keluar dari tubuh maksudnya. Di sini dimaknai dengan darah atau nanah. Ya.
Ada yang mengatakan, kalau ada yang mengatakan Isin adalah sebuah pohon di dalam neraka. Ya. Zakum, mungkin pernah dengar kata-kata zakum. Zakum itu makanan di neraka seperti apa ya, buah tapi banyak durinya. Ya, durinya. Nah, banyak durinya. Kemudian di sini juga ada hamim. Siapa hamim? Teman dekat. Ya. Teman dekat menanam, teman dekat pun tidak bisa mengeluarkan, ya, tidak memberikan syafaat, tidak bisa memberikan. Ini bagi orang kafir. Ini balasan yang Allah berikan kepada mereka. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua dari pertemuan terakhir ini adalah al-haqqa dari ayat 37 sampai 43. Apa? Ini beda tema lagi. Beda tema. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim. Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun, dan apa yang tidak kamu lihat. Wa ma la tubsirun. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu, sesungguhnya dia, laqawlu, ya, perkataan. Qaulun itu Al-Quran yang berkata innahu laqawlu rasulin karim, yang diberikan kepada Rasul itu qaul rasulin, firman-firman wahyu yang diturun kepada Rasul karim. Kemudian ada beberapa orang-orang Quraisy, orang-orang Arab di hadapan Rasulullah, mereka kan awalnya mengolok, terutama ketika Rasulullah sudah mulai melakukan dakwah secara terang-terangan. Mereka terang-terangan juga mereka mengolok apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Nanti ada kahin syahid nanti di ayat selanjutnya. Insyaallah akan kita temukan di ayat selanjutnya. Yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu dimudahkan kepadanya dengan mengandung mana tampil menyampaikan la qaulu rasulin karim. Jadi bukan perkataan Rasul, tapi Al-Quran itu dimudahkan kepada Rasul, kepada Nabi. Maknanya Rasulullah hanya penyampai saja, bukan beliau, bukan Rasulullah SAW yang membuat, tapi hanya menyampaikan apa yang Rasulullah terima, kemudian disampaikan. Lepas tidak ditambah dan tidak dikurangi. Dan nanti yang terkait dengan keautentikan Al-Quran. Karena memang seorang Rasul, ini juga penyampai, messenger hanya menyampaikan risalah, tugasnya hanya menyampaikan apa yang dititipkan, apa yang diwajibkan kepada Rasulullah untuk disampaikan. Ya, walaupun di sini juga ada yang mengatakan, maka dimudahkan pada pula makna ini kepada malaikat yang dipercaya untuk menyampaikannya sebagaimana yang terdalam di surah At-Takwir. Ini ada penjelasan dari surah At-Takwir. Maksudnya adalah wahyu itu disampaikan oleh malaikat Jibril kemudian kepada Rasulullah. Innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin inda al-'arsy makin mutain sama'ani. Dzi quwwatin inda al-'arsy makin. Ya. Ini mirip sekali. Innahu laqawlu rasulin karim di surah Al-Haqqah, di surah At-Takwir. Teksnya sama sekali. Cuma di sini ditambahkan quwwatin inda al-'arsy makin. Ya. Yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Jadi wahyu itu makanya makna dari kitabullah adalah Al-Quran, adalah wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril dan secara mutawatir. Yang dibacanya berpaham. Itu definisi dari Al-Quran, bacaan. Kemudian, nah ini
Wa ma huwa biqauli syai'in qalilan ma tu'minun wa la biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Dan akal itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya, dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Tadi kan mereka di awal tadi ya, fala uqsimu bima la tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim. Bahwa ini adalah Al-Quran, ini adalah wahyu Rasulullah, bukannya makanya orang-orang kafir, orang Quraisy itu perkataan dan amal itu mereka yakin ini bukan syair, dan ini juga bukan apa, orang-orang tertentu itu namanya apa ya, mantra-mantra ya, kahin, mantra-mantra ya. Bukan syair, bukan. Dan orang Quraisy itu paham ini bukan syair dan ini bukan mantra-mantra, lebih hebat daripada keduanya. Tapi mereka apa? Mereka sedikit sekali untuk beriman, mereka sedikit sekali untuk mengambil pelajaran dari hal ini, dari Al-Quran ini. Padahal mereka paham ini lebih hebat daripada syair, lebih hebat daripada kahin. Jadi mantra-mantra dari syair. Orang Arab itu jago syair. Sampai-sampai ini ada sebuah peristiwa, saya lupa nama orang Quraisy ini. Dia berkata kepada orang-orang pada bangsa Quraisy, saya akan datangi Rasulullah. Ya, saya akan datangi Muhammad SAW. Dia perkataannya bagus, dia syair. Tapi ketika di hadapan Rasulullah yang membacakan surat Fussilat, ayat pertama sampai di ayat 9 atau 11, orang Quraisy ini nyerah. Ini bukan syair, ini bukan kahin, ini bukan. Sampai-sampai ketika datang ke kaum bangsa Quraisy itu, mukanya berubah. Orang-orang Quraisy itu bangsa itu kaget, kok mukanya berubah? Yang tadinya ketika mau jalan semangat untuk menghadapi Rasulullah, ya, misalnya berdebat atau berdiskusi dengan Rasulullah. Tapi ketika pulang menghadap ke bangsa Quraisy, mukanya sudah berubah. Ada apa engkau ya? Ini bukan syair, ini bukan kahin. Tidak ada perkataan yang sedemikian ini. Subhanallah ya. Sampai-sampai Al-Quran itu bisa menjadi obat, menjadi obat. Walaupun hanya mendengarkannya. Ini sebuah penelitian di Amerika. Salah satu terapi pengobatan itu dengan mendengarkan Al-Quran. Mendengarkan Al-Quran itu bisa memancing respon tubuh untuk bisa apa ya, memetabolisme, meriset tubuh kita hanya dengan mendengarkan. Sama halnya ketika air, ya, terutama kalau saya ikut ya, ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, terutama ayat ruqyah ya, dibaca Al-Quran, itu dia akan mengubah strukturnya. Pernah kita dengar ayat terbagi itu ayat apa, heksagonal ya? Itu ayat Zam-Zam itu. Ayat Zam-Zam itu ayat heksagonal, benar heksagonal. Itu ayat yang mungkin yang tadi struktur molekul yang acak-acak, ketika dibacakan surah ayat-ayat suci Al-Quran, bacakan, itu bisa merubah strukturnya jadi heksagonal, jadi ayat yang bagus. Ketika dalam tubuh dia berfungsi dengan baik. Sedikit terlihat saya nggak pakai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jangankan air, ada sebuah penelitian di Jepang itu nasi. Ada dia seorang peneliti ya, nasi uji coba 2 nasi, satunya dicaci maki, satunya dipuji-puji. Ternyata yang dicaci maki lebih mudah untuk lebih cepat untuk busuk basi dibandingkan yang wah, ini baru perkataan yang baik. Bagaimana dengan sebaik-baik perkataan, yaitu Al-Quran. Nah ini terkait dengan orang-orang Quraisy ketika
dihadapkan dengan wahyu Al-Quran. Tanzilu min Rabbil Alamin. Ini adalah wahyu diturunkan dari Tuhan semesta alam, dari surat Al-Baqarah. Bagian yang ketiga, yang terakhir. Walau taqawwala alaina, seandainya Muhammad mengadakan, artinya mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, membuat-buat, mengada-ada, menambah-nambah, ya. Sebagaimana dituduhkan oleh orang Quraisy, bukan yaitu menambah sesuatu dari dirinya ke dalam risalah itu, atau mengurangi sesuatu darinya, atau mengatakan sesuatu darinya, lalu dinisbatkan kepada kami, padahal tidaklah demikian keadaan. Niscaya kami akan meninggalkan siksaan atas dirinya. Kalau Rasulullah Muhammad SAW itu menambahkan atau mengurangi atau mengatakan sesuatu dari dirinya, terus menisbatkan bahwa itu perkataan Allah, walaupun tidak demikian keadaannya, walaupun tidak seperti itu. Tapi kalau melakukan hal itu, Allah akan segerakan siksaan atas dirinya, yaitu kepada Rasul. Wow. Karena apa? Orang-orang terdahulu ada mungkin sekitar 100 atau 200 tahun sebelum Rasulullah jalan jadi nabi, itu ada yang namanya Paulus. Ya. Paulus yang bikin nulis Injil. Banyak penambahan. Ya. Banyak perubahan. Dan Rasulullah, Nabi Muhammad SAW ketika kalau dia menambahkan sedikit atau mengurangi atau mengatakan itu yang dari dirinya, itu mengatakan ini dari kami, dari Allah, ya, walaupun ini tidak demikian, ya, kalaupun demikian Allah pasti akan langsung menyegerakan siksaannya kepada Rasulullah. Jadi ini penegasan bahwasanya Rasulullah apa yang dikatakan itu memang dari Allah, enggak ngarang. Tidak tingkat karang sendiri. La akhadna minhu bil yamin. Niscaya kami benar-benar pegang dia pada tangan kami. Ya. Ini memperjelas tadi. Dipegang tangan kanannya. La akhadna bil yamin. Kemudian ayat selanjutnya summa qata'na minhu al-batin. Kemudian benar-benar potong tadi tulang tali jantungnya, potong. Nah, dipegang, tali urat jantungnya. Karena minkum min ahadin anhu hajizi, maka sekali tidak ada seorang pun dari kami yang dapat menghalanginya, yaitu dari menghalangi memotong urat-urat nadinya. Ya. Tidak ada yang bisa menghalangi itu. Wa innahu latadhkiratun lil muttaqin, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran kita pakainya subhanallah. Kalau kita bertakwa, kita akan senantiasa Al-Quran itu menjadi pelajaran kita aja, bukan hanya sekedar membacanya. Subhanallah, membaca mendapatkan keutamaan tersendiri, tetapi ketika kita mempelajarinya, ketika kita mengetahui apa isi kandungannya, kemudian kita imani, kemudian kita amalkan, ya, kita pelajari, kita imani dan kita amalkan, ya, itu bisa jadi pelajaran buat kita. Kita jadi ingat, oh ternyata kalau kita kufur terhadap Allah akan berikan siksaan seperti itu. Detail tadi dari sebelah kiri, kemudian mereka akan mendapatkan rizki hamil, tidak ada manfaatnya harta dan kedosaannya.
kita menjadi yakin dan kita akan juga senantiasa ini zolan tu'ani mulaqin hisab. Kita akan mengira nanti ada mulaqin hisab, ada pertemuan penghisab. Kita yakin itu. Nah ini kita apa? Bagaimana memanfaatkan harta dan kekuasaan kita untuk kebaikan. Innahu latadzkiratul lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa menjadikan Al-Quran itu pelajaran. Ya, ini seperti di surat Al-Fussilat. Qul walil ladzina amanu hudan wa shifaa'un wal ladzina la yu'minuna fi adanihim waqar wa huwa 'alaihim 'ama. Katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Sedangkan Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Kalau bagi orang beriman Al-Quran adalah petunjuk dan penawar. Bagi orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak mau dengar. Dan Al-Quran seperti apa? Kegelapan bagi mereka. Tidak mau. Menganggap Al-Quran adalah gelapan bencana. Berbeda dengan ketika beriman, Al-Quran itu jadi petunjuk huda, ya, wasyifa, obat hati, ya segala macam obat fisik aja bisa ya. Karena tadi airnya, kenapa air? Jadi dalam tubuh kita itu unsur paling banyak adalah air. Ketika air itu bagus, maka tubuh kita akan merespon dengan metabolisme tubuh bagus, cairan yang kalau kita sehari minum kopi terus tidak minum air teh, siap-siap aja tubuh kita banyak kerusakan. Tetapi banyak air putih, apalagi air putihnya heksagonal. Ketika dibaca ayat baca bismillah, ya, itu akan jadi air yang bagus. Ya. Sampai-sampai kan air Zam-Zam itu punya keutamaan sendiri sesuai dengan doanya. Dan air Zam-Zam itu mengenyangkan. Air mengenyangkan, bayangkan. Karena ada seorang sahabat tuh selama sebulan dia nggak makan, hanya minum air Zam-Zam dan dia nggak kelaparan. Minum air Zam-Zam. Ya, selama sebulan. Nah, ini ayat selanjutnya. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya. Ya. Yaitu sekalipun Al-Quran demikian jelas dan terangnya, tetapi masih ada di antara kalian orang-orang yang mendustakannya. Udah jelas. Ini dari Rabbul Alamin. Ya, innahu laqawlu rasulin karim. Ya. Liquwatin dari arsy makin. Udah jelas. Tetapi mereka mendustakannya. Sama halnya ketika kita berhadapan orang-orang muslim sekarang. Ada yang mengatakan Al-Quran itu sebenarnya bukan untuk seluruh alam, hanya orang alam saja. Al-Quran karena diturunkan di kalangan bangsa Arab, Al-Quran itu milik orang Arab. Al-Quran itu sudah tidak relevan dengan sekarang. Nah ini mengimani Al-Quran aja sudah apa ya? Sudah cacat. Keimanan terhadap Al-Quran itu sudah cacat. Mendustakan bahwa Al-Quran untuk Rabbul Alamin, dari Tuhan Ta'ala lil alam, untuk seluruh alam. Ya. Al-Quran tidak relevan. Banyak ayat yang sudah tidak cocok dengan sekarang. Al-Quran segala macam hukum-hukum yang masa ada hukum kisos, jangan sekarang kisos ya. Atau hukum waris, nggak adil. Harusnya perempuan satu, laki-laki juga satu. Padahal kalau kita kumpulkan ayat-ayat tentang waris itu hanya 10 halaman. Ya. Dan subhanallah, saya pernah baca sebuah postingan, hukum waris di Islam itu sangat adil. Kalau di luar negeri bisa berjilid-jilid atau berhalaman-halaman, dalam Islam hanya 10 halaman cukup. Ayat-ayat tentang waris itu kan tercera jelas di dalam Al-Quran. Ya. Bagian-bagiannya jelas, seberapa, setengah, seperempat, seperempat, ya, siapa yang mendapatkan waris itu jelas semuanya. Jadi hanya 10 halaman, lebih dari 10 halaman, dan itu jelas clear. Kalau di hukum modern itu ada banyak, ya. Bisa jadi perdebatan. Ya.
Jadi bukan hanya yang di zaman ya Rasulullah, orang-orang kafir yang mendustakan. Sekarang pun ya, orang muslim sekalipun ya, saya kebetulan ketika kuliah itu berinteraksi dengan orang-orang kecil ya. Jaringan Islam liberal itu lagi booming-boomingnya. Dan saya ketika kuliah, teman kuliah sendiri itu kan sholat Jumat udah wajib, kacau banget ya. Sholat Jumat udah wajib segala macam. Dulu bukan wajib segala macam. Hijab ya. Hal seperti itu ketika saya berhadapan dengan mereka memang jelas-jelas. Mereka sholat kayak kita, tapi keimanan kan Allah melihat keimanan bukan hanya sekedar apa yang nampak, tapi keimanan Allah melihat hati yang mereka. Allah ya, terkait dengan mereka, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Sesungguhnya amal itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Ini yang tadi ya, kembali lagi ke ayaquluha fa'u tabiyah. Mereka menyesal. Kenapa dulu orang-orang Quraisy? Kenapa ketika di hadapan Rasulullah tidak beriman? Atau mungkin orang sekarang nanti ketika mereka di hadapan Allah mendapatkan buku catatan amalnya, mereka akan menyesali bahwa tentang kebenaran amal. Kenapa dulu tidak beriman kepada Allah, tidak mempelajari, tidak mengimani, tidak mengamalkannya, dia. Itu udah seperti udah clear ya. Artinya Allah udah menceritakan keadaan orang kafir nanti di akhirat, di hari kiamat. Mereka akan menyesal. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Innahu lahaqqul yaqin. Dan sesungguhnya Allah benar-benar kebenaran yang diyakini, yaitu kebenaran yang hak yang tiada keraguan di dalam, tiada kebimbangan padanya. Kemudian surat ini ditutup dengan Fasabbih bismi rabbikal a'la. Langsung bertasbih, maka bertasbihlah bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu Azim yang Maha Besar. Di awal ayat Allah menceritakan tentang al-haqq, tentang kiamat. Pema'adraka bil-haqq. Kemudian Allah ceritakan terkait dengan orang-orang terdahulu, kaum Samud, kaum Ad, Fir'aun, Nabi Nuh. Kemudian Allah ceritakan kesudahan orang-orang yang beriman. Ya, mereka mendapat kitab di sebelah kanannya, mereka mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan fi jannatin 'aliyah, futuha daniyah, kulu washrabu haniyan bil asbab. Mereka mendapatkan makanan yang datang sendiri, minuman yang enak. Kemudian Allah ceritakan juga sudah bagi orang-orang yang mendapatkan kitab di sebelah kirinya, mereka menyesalinya. Allah kisahkan juga terkait dengan ketika mereka di dunia, mereka menganggap Al-Quran adalah syahid, jahil. Mereka tidak beriman, mereka tidak mengambil pelajaran. Padahal Al-Quran adalah benar-benar dari sisi Allah. Nabi Muhammad hanya menyampaikan, bukan dari diri Rasulullah. Kalaupun dari diri Rasulullah, Allah akan langsung menyediakan siksaan. Ya. Subhanallah. Ini dan kesudahan orang kafir nanti akan menyesali di hari kiamat karena tidak beriman. Penyesalan bagi orang-orang kafir karena tidak beriman kepada Al-Quran apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan ditutup dengan bertasbih, Fasabbih bismi rabbikal a'la. Ya, subhanallah. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah selesaikan pembahasan surat Al-Haqq dari saya itu sampai ayat 52. Sudah suruh ya, suruh jauh. Ya, alhamdulillah, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Selanjutnya ada pertanyaan atau tambahan dari Ustaz Bapak. Ya Mas, demikian tadi tausiah dari guru kita Bapak Ustaz Al-Jamed. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menambah keimanan dan bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bisa menambah wawasan kita dan bisa bermanfaat untuk akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
sebelum ditutup mungkin barangkali ada pertanyaan atau tambahan, dipersilakan. Tidak ada. Baik bapak-bapak dan jemaah Masjid Al-Madinah, mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan alhamdulillah dan doa untuk alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.